Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ta'adulan. Sekitar 8 hari yang lalu viral pembongkaran 78 makam di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebenarnya makam siapakah mereka itu? Ada banyak sekali, 78, dan dibongkar. Menurut pengelola makam, Bapak Mu'alif, 78 makam ini adalah makam para sajid, makam para habaib, dan makam para tokoh-tokoh di daerah Wonosobo, tokoh-tokoh yang terkenal ya. Meski ada 78, akan tetapi ternyata yang jelas-jelas sudah diketahui hanya ada 3 makam. Yang pertama itu makam Sayyid Abdullah Manan Sayyidul Karomah. Yang kedua makam Sayyid Abdul Manan. Yang ketiga makam Sayyidul Manan. Mirip ya, yang kedua dan yang ketiga itu namanya mirip. Yang kedua Sayyid Abdul Manan, yang ketiga Sayyidul Manan. Ini adalah nama-nama julukan, sedang nama asli mereka pengelola mengatakan belum mengetahuinya, masih menunggu konfirmasi dari beliau Al-Habib. Sementara udah masyhur di sini namanya ada 3 nama, nama Sayyid Abdullah Manan Sayyidul Karomah, juga Sayyid Abdul Manan, dan juga Sayyidul Manan. Yang nama aslinya nanti saya juga belum nanti dari Al-Habib yang menuliskan langsung. Dari 3 nama Sayyid inilah komplek 78 makam ini dinamai makam Wali Telu. Wali itu mengacu ke waliullah, telu itu 3. Jadi 3 waliullah. Dari mana pengelola tahu di situ ada makam para sayyid? Ya, pengelola mengklaim ini sebenarnya sudah dari tahun 1978. Ini beliau Al-Habib Lutfi Pekalongan, juga Mbah Kiai Abdul Malik gurunya dari Purwokerto, terus Mbah Kiai Abdul Syakur Pondok Al-Huda, Pak Kuncen Silomerto dulu udah kesini. Tapi dari tahun 78 sampai tahun 2023 ini baru yang orang sini benar-benar tahu, langsung dibuka oleh saya juga sama teman-teman, berkat juga tuntutan dari Habib Lutfi suruh nguri-uri makom di sini. Sebenarnya sejak tahun 1978 beliau-beliau telah datang ke lokasi tersebut, sehingga pengelola akhirnya di tahun 2021 membukanya. Itu berkat juga tuntutan dari Al-Habib yang menyuruh nguri-nguri makam di lokasi tersebut. Pembongkaran makam Wali Telu yang diduga palsu di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah ternyata sudah berlangsung lama. Pada tanggal 7 Februari 2022 pernah digelar audensi terkait dengan keberadaan makam Wali Telu ini. Audensi digelar di ruang Mangunkusumo, Sekretariat Daerah. Dihadiri oleh PLT Kesra Sekda Wonosobo, Dinas Sosial PMD Wonosobo, Bagian Hukum Sekda, Bagian Pemerintahan Sekda, Camat Wadas Lintang, Kades Ngalian, BPD Desa Ngalian, dan saksi-saksi tokoh masyarakat serta pula dinas terkait. Makam ini termasuk ilegal sehingga ditentang oleh sebagian masyarakat, maka digelarlah audiensi ini. Salah satu tokoh masyarakat sekaligus saksi yang pernah menjabat sebagai kepala desa, beliau Slamet Tiono, dalam pemaparan di forum ini memohon agar makam Kalicutang atau makam Wali Telu ini bisa dibongkar, karena dulu saat dia menjabat sebagai kepala desa, tanah tersebut dimanfaatkan sebagai kolam ikan sebanyak 25 petak, dan ketika digali untuk menjadi kolam ikan itu tidak ditemukan fosil ataupun tulang belulang manusia. Jadi Bapak Slamet Tiono itu sudah lama menuntut makam Wali Telu untuk dibongkar. Tetapi dari gelaran audiensi ini
kasus 78 makam atau makam Wali Telu belum menuai ujung. Masih ada tarik ulur. Selain mendapat protes masyarakat, makam yang terletak di Sigedong, Desa Ngalian, Wonosobo ini terbukti tidak ada izin dari Dinas Pariwisata, tidak ada izin dari kantor Kementerian Agama Wonosobo, tidak ada izin dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, DPM PTSP, serta DPU PR. Pengesahan makam wali yang berjumlah 78 itu hanya ditandatangani dan distempel kepala desa. Padahal tidak ada penelitian yang konkret dari dinas yang memiliki wewenang. Bahkan lokasi makam pun dinilai melanggar aturan menurut surat keterangan dari DPUPR terkait ITR, izin tata ruang. Pembongkaran. Pada Rabu 28 Agustus 2024, makam Wali Telu yang berisi 78 makam ini akhirnya resmi dibongkar. Arga Balarama, salah satu anggota tim pembongkaran makam, menjelaskan bahwa pembongkaran makam dilakukan untuk menghindari pembelokan sejarah. Tim pembongkar makam sebelum membongkar makam telah melakukan pembuktian dengan melakukan serangkaian penelusuran dan interpretasi dari fakta-fakta yang ada, namun tidak menemukan bukti konkret yang mendukung bahwa di situ ada makam, bahwa di situ pernah tinggal para ulama atau para wali. Penentuan makam hanya berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat melalui pendekatan spiritual tanpa didukung kajian ilmiah dan bukti kesejarahan yang ada di sekitar lokasi. Selain itu, tidak ada sumber silsilah yang jelas mengenai nama-nama yang didaftarkan, dan waktu pemakaman tokoh-tokoh tersebut juga tidak diketahui secara pasti. Akhirnya sejumlah 78 batu nisan yang terpasang di lokasi pada hari Rabu 28 Agustus 2028 resmi dihancurkan, resmi dibongkar agar masyarakat tidak kembali datang ke makam tersebut untuk berziarah. Setelah pembongkaran, Arga Balarama sempat diwawancarai di televisi dan menyatakan ada beberapa makam yang sengaja digali dan ternyata di dalamnya tidak ditemukan tulang belulang, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa di situ pernah ada makam. Bahkan yang lucunya di situ malah ditemukan alat pemancingan. Ini hanya dilakukan di tahap bagian permukaan saja ya, tidak sampai yang digali ke dalam begitu. Baik, kalau yang tervideo terdokumentasi itu memang di tahap bagian kepala, karena memang secara arkeolog pun tidak bisa berbicara. Di dalam itu tidak ada jasad satupun. Yang digali malah tidak terdokumentasi. Itu memang tidak ada. Mungkin hanya ada sisa-sisa seperti peralatan pemancingan, karena dulu juga digunakan untuk memancing seperti itu. Itu biar mantannya bukan dingin. Ini artinya 78 makam yang sudah dibongkar semuanya tidak ditemukan adanya jasad begitu? Betul, 78 tidak ditemukan jasad satupun. Dan nama-nama tersebut juga banyak yang dicangkok. Nama-nama tersebut adalah nama-nama fiktif yang dipaalwikan. Ya tentu saja ya, karena dari awal Bapak Tiono, mantan kepala desa, menyatakan bahwa tempat tersebut dulunya adalah kolam ikan. Demikian teman-teman, jadi di daerah kalian ada makam-makam yang mencurigakan seperti kasus makam Wali Telu ini, maka panjenengan bisa berkonsultasi ke dinas-dinas terkait dan menghubungi PWILS untuk mendapatkan bantuan, sehingga kemudian bisa diadakan penelitian-penelitian untuk pembuktian, dan jika memang
itu terindikasi makam palsu, dan setelah diadakan penggalian tidak ada makam, tidak ada tulang belulang, maka seperti kasus makam Wali Telu ini ya, sebaiknya makam tersebut dibongkar untuk menghindari pembelokan sejarah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.